Halo semuanya, selamat datang di channel Raka Widya. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah produk untuk dipasang di kandang ayam closed house. Jadi ada salah satu produk yang wajib banget buat kandang ayam closed house. Namanya adalah panel. Jadi ini adalah panel listrik untuk membuat blower di kandang ayam closed house itu bekerja secara otomatis berdasarkan suhu ataupun berdasarkan timer. Oke, langsung aja mungkin kita ke pembahasannya ya. Jadi di kandang ayam closed house itu ada beberapa alat yang memang wajib untuk dipasang gitu. Yang pertama adalah blower, kemudian panelnya ini yang akan saya bahas. Terus ada pemanasnya juga, dan selain itu juga kandangnya harus udah kondisi tertutup, entah itu sama terpal ataupun sama alat-alat yang lain. Oke, langsung aja kita bahas produk panel yang ini. Jadi gue akan memperkenalkan ini juga Real Engineering. Jadi Real Engineering ini spesialis di pembuatan alat-alat kandang ayam closed house, baik itu pemanas, blower, kemudian panel ini. Nah, kalau di panel ini ada untuk 2 blower, dan ini ada termostat 2, kemudian timernya 2. Oke, jadi saya akan menjelaskan beberapa fungsi atau cara kerjanya seperti apa. Nah, kalau yang atas ini termostat dan timer untuk blower. Jadi ini kan ada 2 saklar, berarti ini untuk 2 blower gitu. Untuk 2 blower di satu kandang ayam. Nah, kalau posisinya di tengah seperti ini tuh dalam posisi mati atau off. Nah, kalau ke kanan seperti ini ke posisi auto. Nah, posisi autonya, jadi kalau misalnya kita mau auto dari termostat doang juga bisa. Jadi kita hidupin termostatnya aja gitu. Nah, di sini. Jadi ada 2 saklar kan, ini saklar untuk termostat dan ini saklar untuk timer. Nah, kalau misalkan pengen autonya berdasarkan termostat aja, itu bisa. Atau bisa berdasarkan timer aja juga bisa. Nah, selain salah satu fungsinya ini, kita juga bisa mengaktifkan keduanya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kerjanya kalau misalnya menggunakan termostat aja yang diaktifkan. Jadi kalau misalnya termostat aja yang diaktifkan, si blower akan bekerja berdasarkan suhu gitu. Jadi misalnya di set di angka suhu 34 derajat gitu. Nah, kalau misalnya si suhunya itu udah tercapai, si blower itu akan hidup gitu. Karena kalau blower itu fungsinya kan untuk istilahnya lah untuk mensirkulasi udara atau mendinginkan ruangan. Jadi kalau misalnya suhu di set di angka 34 atau 33 kan itu udah panas. Jadi blowernya nanti akan hidup gitu. Nah, terus kalau misalnya kita aktifkan timernya aja, bekerjanya tuh seperti apa? Jadi ini tuh bisa di set nih. Jadi bisa 5 menit hidup, 5 menit mati misalnya gitu ya di setnya. Nah, jadi nanti si blowernya itu akan 5 menit hidup, 5 menit mati. Sama halnya juga yang untuk cooling pad ini. Nah, kalau cooling pad jadi sama aja, kalau termostatnya misalnya di set di suhu 34 derajat. Nah, nanti si cooling padnya akan hidup. Nah, begitupun kalau misalnya dihidupkan yang timernya aja, itu juga misalnya 5 menit hidup, 5 menit mati. Nah, jadi nanti cooling padnya itu akan sesuai yang di set di timer. Nah, kemudian gimana kerjanya kalau misalnya si termostat dan si timernya ini dihidupkan keduanya? Nah, kalau seperti itu, jadi misalnya kita set suhunya di 33 derajat atau 34 derajat deh ya. Nah, kemudian si timernya ini di 2 menit hidup, 2 menit mati nih ya di setnya. Jadi dihidupkan dua-duanya nih. Kita udah set
termostatnya di 34 derajat, kemudian si timernya di 2 menit hidup, 2 menit mati. Cara kerjanya itu, kalau misalnya si suhunya ini belum tercapai, ya, si suhunya masih, karena tadi kita set di 34, si suhunya masih di 30, nah kerjanya itu berdasarkan si timer. Jadi 2 menit hidup, 2 menit mati gitu kan. Nah, terus kalau misalnya si termostatnya tuh udah menunjukkan suhu di angka 34 derajat sesuai yang kita set tadi, nah bekerjanya itu akan berdasarkan termostat gitu. Jadi kalau misalkan udah 34 derajat sesuai yang kita set, bekerjanya itu berdasarkan termostat dan timer tidak akan berfungsi. Nah, nanti kalau misalnya si termostatnya suhunya udah turun, mendeteksi suhunya udah turun, baru bekerja berdasarkan timer. Nah, kemudian biasanya penggunaan relnya di kandang itu seperti apa? Biasanya kalau misalnya untuk 2 blower ya, kasusnya seperti 2 blower ini di auto dua-duanya kan lumayan riskan juga ya, karena nanti mati dua-duanya terus si nggak ada sirkulasi yang masuk. Jadi lebih baik kalau dua blower seperti ini, satunya dimanualkan. Maksudnya manual tuh yang satu hidup terus menerus, yang satunya nah di auto kan gitu. Jadi kan di panel ini juga selain bisa auto, blower sama cooling fan-nya juga bisa manual. Jadi bisa hidup terus menerus tanpa auto dari termostat atau timer. Selanjutnya mungkin kita lihat ke dalamnya ya. Itu tadi saya membahas cara kerjanya seperti apa. Jadi dalamnya seperti ini. Nah, kalau ini tuh partnya menggunakan Schneider dan Ewig. Tapi memang untuk part dari Schneider ini harganya cukup lumayan. Kalau misalnya pengen harga yang lebih ekonomis, bisa menggunakan part dari full Ewig semua gitu. Sebenarnya untuk panel ini bisa custom sesuai kebutuhan. Kalau ini kan cuma untuk 2 blower. Terus kalau teman-teman membutuhkan untuk 4 blower, 5 blower atau apapun itu, bisa custom sesuai kebutuhan. Terus bisa langsung kontak ke WA yang tercantum di video ini. Nah, selain menjual panel, kita juga Real Engineering ini menjual produk-produk seperti pemanas. Ada pemanas gas otomatis, pemanas gas manual, terus ada pemanas bahan bakar solar juga. Terus selain itu kita juga jual blower, boil up, dan rakitan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.